Kembali kepada bahasan tentang isi buku dari Keabsahan Nasab Ba'alawi yang membongkar penyimpangan pembatalnya, katanya. Penulis tim pengawal persatuan umat ini tidak layak cetak dan tidak layak edar. Setelah kami periksa secara menyeluruh, ada lebih dari 300 kesalahan di dalamnya. Ini sangat memalukan dalam dunia keilmuan karena menulis secara serampangan dan bahkan tanpa mengkoreksi, merevisi sebelumnya lalu diedarkan. Nah, ini sangat berbahaya karena akan terus menerus diyakini, dipahami oleh para pembaca yang rata-rata dari para ulama yang muhibbin atau para santri kiai yang masih muhibbin kepada mereka. Dan ini akan terus meninggalkan dosa jariah yang tak akan ada putusnya. Bukan pahala tapi dosa jariah. Ini sangat-sangat berbahaya, dan ulama 9 yang turut serta memberi kata pengantarnya itu juga turut bertanggung jawab dunia sampai akhiratnya. Mohon maaf, ini jangan disepelekan. Ini bukan suatu perkara yang kecil, tapi suatu hal yang sangat besar. Besar dampaknya, tapi bukan dampak positif, sebaliknya yaitu dampak yang negatif. Membodohkan umat, mengkerdilkan pemahaman umat, dan memberikan kesalahpahaman kepada umat dalam memahami tentang siapa sebenarnya status Ba'alawi itu. Apa, bagaimana, dari mana, kemana, serta sepak terjangnya semua dari kaum Ba'alawi yang ada di dunia ini. Inilah yang penting perlu kami sampaikan. Ini kami akan lebih fokus ke komentar panjenengan saja, karena ini nanti akan lebih banyak menyia-nyiakan waktu jika saya bongkar satu persatu. 300 lebih kesalahan, baik kesalahan tulis, kesalahan paham, kesalahan sejarah biografi tahun wafat dan lahirnya seorang tokoh yang tertulis, dan begitu juga terjemah letak halaman maroje atau footnote-nya. Aduh, sangat-sangat memalukan. Oleh sebab itu sering saya sampaikan, ketika ada buku atau kitab yang dikarang oleh Ba'alawi atau orang-orang yang ada hubungan dengan Ba'alawi atau eksternal Ba'alawi tetapi atas permintaan Ba'alawi, itu harus diteliti. Harus diteliti. Kalau tidak diteliti, ya seperti ini. Kelihatannya benar ya, benar. Santri-santri yang nggak ngerti, wah, kiai-kiai yang nggak tahu menahu isinya buku ini ya, wah bener ya, wah, uang sekelas 9 ulama saja bisa dikibuli kok. Dan sangat memalukan ya, seorang ulama masih bisa ditipu gitu. Sangat memalukan itu. Ini aduh. Oleh sebab itu saya mohon buku ini diterjemah ke dalam bahasa Arab, bahasa Inggris, bahasa Prancis, bahasa Spanyol, bahasa Mandarin ya, bahasa selain bahasa Indonesia ya mungkin bahasa Melayu juga ya, bahasa India atau mungkin bahasa Afrika sana ya. Malu. Enggak takutkah kalian meninggalkan jejak dosa jariah? Yang kita cari ini semua adalah pahala jariah. Idza mata ibnu Adam in qata anhu amaluhu illa min salasin, shadaqatin jariyatin au ilmin yuntafa'u bih au waladin sholihin yad'ulah au ilmin yuntafa'u bih. Ini yang kedua ini, poin yang kedua ini yang penting yang kita cari selama ini, ilmu yang bermanfaat. Lah ini ilmu yang bermafsadat. Bermafsadat karena berisi kekeliruan-kekeliruan yang mana para penulisnya ini tidak mau diingatkan, dan bahkan telah menghajar kita sebagai orang-orang yang sudah tidak manusiawi lagi. Kiai Haji Maduddin Usman, Prof. Manakim Ali, Dr. Sugeng Sugiyarto, dan kami-kami CS ini sebagai, ya termasuk panjenengan semua yang pro dengan kami perjuangan ini, ya semua dikatakan sebagai ahli ta'nun nasab kafir ya, iblis. Naudzubillah tsumma naudzubillah. Cobalah teliti lagi.
khususnya para ulama yang memberi kata pengantar dalam buku ini, khususnya Abuya Kiai Haji Abdullah Mukhtar, ulama Jawa Barat. Bagaimana jenengan nulis sakarepe dhewe? Di kata pengantar panjenengan itu, hamba gelisah siang dan malam memikirkan peristiwa yang terjadi. Takut peristiwa ini terus berkepanjangan dan tidak ada yang bisa menutup. Alhamdulillah, hamba sendiri telah melaksanakan penelitian yang lebih akurat dengan menziarahi makam Bani Alawi yang pusatnya di Hadramaut Yaman, khususnya kota Tarim. Jadi, Yai Mukhtar ini sudah pernah ziarah ke Tarim sana. Hamba menziarahi Doreh itu ya makam kuburan Al-Imam Al-Muhajir Ahmad bin Isa di Khusayyisah, padahal palsu. Yang terakhir ziarah itu pada 12 Muharram 1445, jadi 1 tahun yang lalu kurang, atau 11 Agustus 2023. Ya berarti 1 tahun yang lalu ya. Dalam Lauh Doreh, di papan tulisan yang ada di papan kuburan Imam Ahmad bin Isa, ditulis dengan ukiran tertulis nasabnya sampai Rasulullah SAW. Beliau lahir pada tahun 273 Hijriah. Ini kamakola sebagian yang tertera dalam kitab Al-Imamul Muhajir, karya dari Habib Muhammad Diya Syihab dan Kiai Abdullah bin Nuh Cianjur. Lahirnya Imam Ahmad 273 Hijriah ya di Basrah. Piye to ki? Dan wafat pada tanggal 14 Muharram 319 Hijriah di Khusayyisah. Piye to ki? Blas orang nyambung blas dengan semua sejarah baik internal ataupun eksternal. Orang nyambung blas. Kok bisa? Katanya sudah meneliti sedemikian rupa. Ini masih belum semua saya buka. 300 lebih kesalahan yang ada dalam satu buku ini. Bukan 1 atau 3 kesalahan, 300 lebih. Memalukan dunia keilmuan di Indonesia kita ini. Ini buku sebenarnya besarnya 300 kesalahan lebih. Ada yang fatal, ada yang setengah fatal, ada yang biasa. Mungkin karena keteledoran atau ketidaktelitian ya. Mungkin kesalahan editornya atau bagaimana. Seharusnya jangan diedarkan dulu. Gitu supaya dampak penyesatan umatnya itu tidak terlalu banyak itu loh. Dosa sithik wae, ora usah akeh-akeh. Diminimalisir betul kesalahan itu. Oke, saya mengakui bukan manusia sempurna, an insan mahalul khata' wan nisyan. Manusia itu memiliki karakteristik asli yaitu sering salah dan lupa. Tapi kalau 300 itu ya bukan lupa, sengaja atau tidak tahu ya geluntrungnya asal usul datanya, lalu hanya berdasarkan pemikiran naluriah yang ngawuriah itu saja. Sangat berbahaya ini, sangat berbahaya. Bela yang bela, tapi jangan berlebihan seperti ini. Menginterpolasi manuskrip yang ada. Ini sudah pola sejak dulu kala. Sudah sering saya ingatkan, al-alal itu tidak ada. Saya sudah menghadirkan manuskrip Tahdzibul Ansab, manuskrip Al-Majdi, manuskrip Umdatut Thalib, Sughra, Wusta, Kubra. Sudah saya sampaikan juga manuskrip Al-Masyra' yang asli, manuskrip Syamsul Zuhira, dan manuskrip yang lain nggak ada. Al-alal itu nggak ada, tapi masih tetap bersikukuh berdasarkan kemungkinan ya Habib Alwi bin Thohir Al-Haddad yang mengarang Uqudul Almas. Padahal Uqudul Almas sendiri saya periksa itu ada lebih dari 25 ad-dalal, dan ad-dalal. Terus ngambilnya dari mana? Ya mungkin berdasarkan Salim bin Jindan yang memiliki penyakit malihulia itu dijadikan pegangannya. Ini memalukan, sangat-sangat memalukan. Bagaimana Said Murtado Az-Zabidi yang begitu alim alamahnya diklaim mengarang kitab Ar-Raudul Jali fi Nasabi Bani Alawi yang
selegence tumbang tindih, ya, nggak teratur tapi isinya ngawur itu. Nggak mungkin beliau itu ngarang seperti itu. Walaupun pada waktu itu beliau sedang menderita sakit corona di Mesir sampai menjelang ajalnya, tapi tidak sebegitunya lah. Ini namanya dompleng nama besar seorang pengarang kitab Ithafus Sadah Al-Muttaqin yang mensyarahi kitab Ihya Ulumuddin itu. Di dalam Bahrul Ansab katanya Said Murtadha Az-Zabidi juga menambahi Abdullah. Padahal di asli manuskripnya saya punya, yakni bukan yang Bahrul Ansab versi salinan dari Said Murtadha Az-Zabidi, tetapi yang asli dari Said Amiduddin An-Najafi. Ya, inilah pola ya yang digunakan sejak dulu kala sampai sekarang juga. Tidak ada bedanya, sejarah terus berulang dan berulang. Ini dicantumkan semua. Bahkan Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari juga diklaim mengisbat nasab mereka. Kok sebegitunya itu loh. Nggak ada rasa takut ya. Lawang kepada Allah saja nggak takut, kepada Rasulullah saja nggak mereka takuti, apalagi untuk menipu kita panjenengan semua. Lebih tidak takut lagi. Lebih tidak ada rasa takutnya lagi. Sudah tertutup mungkin. Saya sering menyampaikan ya. Walaqad dzara'na ila jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha. Mohon maaf, ulaika kal an'ami bal hum adall, ulaika humul ghafilun. Kadang-kadang saya ini takut menyampaikan ayat itu, nanti kita ini dikatakan seperti takfiri ya. Saya takut sebenarnya. Saya sering, jangan seperti itu, maksud saya itu seperti itu loh. Misalkan saya menyampaikan ayat yang ada di dalam surat Al-Baqarah 2 kali diulang itu, summum bukmun umyun fahum la yarji'un, summum bukmun umyun fahum la yaqilun. Itu agar jangan seperti itu gitu loh. Jadi saya tidak menuduh mereka itu summum bukmun umyun fahum la yarji'un fahum la yaqilun, enggak menuduh itu saya. Cuma jangan seperti itu. Jangan seperti lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha. Dan saya tidak mengatakan ulaika kal an'ami bal hum adall, enggak mengatakan seperti itu, tapi Allah sendiri yang menyampaikan. Jika saya mungkin serang saya saja ya. Mungkin saya ini punya hati, pikiran yang tidak dibuat untuk mengerti ayat-ayat Tuhan atau saya ini punya mata yang tidak saya gunakan untuk melihat ayat-ayat Tuhan, punya telinga yang tidak dapat aktif saya gunakan untuk mendengarkan, menganalisa ayat-ayat Allah Ta'ala. Kemungkinan saya sendiri ini, saya sendiri saja. Jadi mohon maaf nih, yang sebesar-besarnya saya tidak tega untuk membedah semuanya. Saya tidak tega. Permintaan saya, hentikan peredarannya. Hentikan peredaran buku Keabsahan Nasab Balawi atau diedit ulang ya, atau dibuang. Mohon maaf gitu. Saya nggak tega. Saya bongkar satu persatu lebih dari 300 kesalahannya itu, saya nggak tega. Nggak tega. Kalau nggak percaya, silakan diterjemah ke dalam bahasa apa saja. Inggris kah? Arab kah? Coba silakan diterjemah. Dialih translate ke bahasa selain Indonesia. Dan yang paling penting itu ya, 9 ulama menyamai 9 wali songo itu. Ya, yang menulis kata pengantarnya itu juga turut serta bertanggung jawab. Karena tidak berijtihad. Kalau berijtihad itu kemungkinan kalau salah ya dapat pahala 1. Tapi ini bukan ijtihad. Karena apa? Tidak membaca dulu isinya, langsung mungkin diminta ya oleh tim 8 orang itu ya untuk memberikan kata pengantarnya. Kemungkinan diminta ya. Tapi tidak diberitahu dulu isinya. Mungkin namanya kadang-kadang ulama sepuh itu kan gak teliti ya. Masa dukun moco semene akeh lho. Yes, bener gitu aja. Inilah kelemahan kita itu gitu loh.